นี้หอมราคาดีนะกิโลละเกือบ10 บาท จะได้รักษาให้หายสักที Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang mengidap penyakit aneh karena penyebabnya sama sekali tidak diketahui bahkan oleh pihak medis sekalipun. Hingga tak lama, si anak yang diketahui bernama Nat tiba-tiba berteriak kesakitan di dalam rumah. Dan kisah akan berfokus pada sebuah keluarga yang memiliki 6 orang anak. Mereka terdiri dari 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, di mana salah satu anak keempat yang bernama Yad masih berstatus sebagai murid. Begitu pula dengan kedua adik perempuannya. รีบไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวจะได้ไปโรงเรียน Dalam perjalanan menuju sekolah, si bungsu yang bernama Yi tiba-tiba berhenti di dekat sebuah pohon besar. Hal itu membuat ia dan adiknya yang bernama Yam keheranan. Karena bukan hanya Yi, mereka juga merasa ada yang janggal dengan pohon tersebut. นี่มองอะไรเหรอ ไปเถอะ Sebelum pulang, Yad menjadi satu-satunya murid yang harus pulang terakhir. Ia harus membereskan ruangan kelas karena besok akan mulai libur. Yang mana di situ, Yam tiba-tiba duduk di bangku bekas Nat yang menurut kabar terakhir meninggal secara misterius. Di sana terdapat gambar sosok menyeramkan yang entah apa maksudnya Nat menggambar semua itu. รีบไปเถอะ เดี๋ยวยี่รอนาน ไป Dalam perjalanan pulang, Yi benar-benar dibuat takut saat melihat sosok wanita menyeramkan ada di dekat pohon. Begitu pula dengan kedua kakaknya yang juga menyadari akan hal tersebut. Sehingga demi keselamatan, mereka memutuskan berlari untuk menjauhi lokasi itu yang tiba-tiba... Dia bernama Yod, merupakan anak ketiga yang berarti adalah kakak dari mereka. Ia diminta oleh sang ibu agar menjemput karena khawatir putrinya tak kunjung pulang. Namun sesampainya di depan rumah, sang ayah yang dikenal memiliki watak tegas dalam bidang kedisiplinan pun tetap memarahi mereka akibat pulang terlambat. ไปโรงเรียนเช้าต้องกลับเย็นไม่ใช่กลับค่ำจะทำตัวให้ห่วงกันแบบนี้ก็ไม่ต้องเรียนออกมาทำงานให้หมด Malam itu, Yad sekeluarga pergi ke festival yang diadakan 1 tahun sekali. Ia bersama kedua adik perempuannya menaiki biang lala karena Yam ingin menaiki wahana itu. Yang di sana, Yi melihat seorang wanita tua menatap tajam ke arah mereka. Setelah melihat wanita tua tersebut, ia merasa tidak enak badan. Ia disarankan agar beristirahat oleh kedua orang tuanya sehingga mereka sekeluarga sepakat untuk pulang saat itu juga. Setelah diperiksa, Yam dinyatakan baik-baik saja oleh pihak rumah sakit. Hal itu membuat kakaknya yang merupakan anak kedua bernama Yos keheranan. Namun saat akan pulang, tiba-tiba seorang menerobos masuk ke dalam mobil mereka yang ternyata... ไม่สบายเหรอแย้ม ไม่เป็นไรมากหรอกพี่ยักษ์ Sekian lama meninggalkan rumah, kakak tertua dari mereka yang bernama Yak akhirnya kembali berkumpul dengan keluarga. Ia sangat dicintai oleh semua adiknya karena dinilai sebagai sosok paling perhatian, sekaligus menjadi satu-satunya anak yang dapat membendung emosi sang ayah ketika sedang naik darah. พรุ่งนี้เราออกแต่เช้ามืดต้องมาทบทวนความรู้กันใหม่ ใครบอกฉันจะอยู่ช่วยพ่อ ฉันล้อเล่น ไอ้ยักษ์มึงที่กวนตีนแล้วเนี่ย Singkat cerita, malam pun poek. Yam terbangun akibat jendela yang terbuka. Ia menutup kembali jendela itu dan lekas melanjutkan tidurnya. Namun tidak berhenti di situ, jendela itu kembali terbuka dengan sendirinya. Entah apa yang sedang terjadi, ia terbangun setelah menyadari jika adiknya telah pergi dari kamar. Yang ketika disusul, ternyata si adik dari dapur dengan mengatakan jika dirinya sedang lapar. Dan saat kembali ke kamar, Yad mendengar suara mengerikan yang entah datang dari mana.
Keesokan paginya, salah satu pekerja si ayah memutuskan resign dari pekerjaannya. Ia mengaku jika ingin pulang kampung karena menganggap wilayah ini sudah tidak aman untuk dihuni, di mana Yak yang merasa penasaran akan maksud dari perkataannya itu pun sama sekali tidak diberitahu dan hanya diingatkan agar senantiasa menjaga keluarga, terutama keselamatan adik-adiknya. ดูแลน้องพ่อแม่ให้ดีแล้วกัน Sementara itu, Yi dibuat ketakutan melihat Yam seperti orang lain. Ia memberitahukan hal itu kepada Yad yang juga merasa aneh dengan adiknya. Di sana, Yi memberitahu bahwa Yam semalam terus menatapnya tanpa henti, sehingga untuk malam berikutnya, ia pun tidak ingin tidur bersamanya lagi. นอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลย หน้าแบบ ว่าแล้ว เจ้เข้าใจแล้ว คืนนี้ยี่มานอนกับเจ้นะ Setelah itu, Yad menceritakan hal itu kepada si ibu. Ia merasa heran kepada Yam dengan sikapnya yang kadang-kadang berubah. Namun karena si ibu dan suaminya sedang ada urusan yang mengharuskan mereka menginap di tempat lain, Yad diminta agar tidak berpikiran aneh-aneh dan tetap menjaga kedua adiknya. Karena Yak juga merasa ada yang janggal dengan kepergian para pekerja, ia lantas bertanya kepada kedua adik laki-lakinya itu, apakah ada kejadian aneh sebelum Rija pulang dari kota? Di mana Yos terpikir akan perkataan dokter yang mengatakan bahwa Yam baik-baik saja, namun pada kenyataannya justru malah terlihat semakin memburuk. แล้วมีอะไรผิดสังเกตอีกปะ Di tengah pembicaraan itu, Yad yang rupanya diam-diam menguping langsung datang ke sana untuk memberikan informasinya. Ia memberitahu terkait suara menyeramkan yang terdengar tadi malam dari luar rumah, di mana suara itu seperti sosok wanita, namun tidak terlihat bebenguknya. เสียงสูงๆหลอนๆชอบดังตอนกลางคืนรอบบ้านเรานี่แหละ ไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอ Singkat cerita, malam pun poek. Yad kembali terbangun karena melihat Yam keluar dari kamar. Ia kali ini tidak bisa berbuat apa-apa akibat mendengar suara aneh muncul lagi. Hingga tak lama, Yad akhirnya tersadar dan langsung menghampiri kamar ketiga kakaknya. Tetapi... พี่ยักษ์พี่ยักษ์พี่ยักษ์พี่ยักษ์ Dan ya, suara tembakan itu membuat si ikut terbangun dan merasa ketakutan. Ia diminta agar bersembunyi ke dalam lemari oleh kakaknya demi keselamatan. Sempat menolak, ia akhirnya bisa mengerti agar tidak menjadi beban saat semua kakaknya melakukan pencarian. Di luar rumah, Yad melihat kakak laki-lakinya sedang disibukkan dengan penampilan sosok wanita yang pernah dirinya lihat waktu itu. Ia merasa khawatir karena takut Yam juga ikut tertembak olehnya. Namun tak berselang lama, Yam akhirnya berhasil ditemukan dan segera dibawa ke dalam kamar. มานี่มา Karena Yad merasa penasaran dengan apa yang sudah terjadi, Yak menceritakan kronologi sebelumnya. Ia bersama kedua adiknya memutuskan ronda takut hal buruk akan terjadi. Namun karena tak kunjung menemukan sesuatu, Yos dan Yud akhirnya ketiduran tepat saat dirinya menyadari jika Yam berperilaku aneh tapi tidak dapat menghentikannya. Setelah suara aneh berhenti, Yak segera membangunkan kedua adiknya untuk melakukan penyisiran. Mereka melihat sosok wanita dan segera menyusuri area itu hingga masuk ke dalam hutan. Dan setelah yang berhasil ditemukan, sosok wanita tiba-tiba muncul dan langsung menghilang dengan sangat cepat. Mendengar hal itu, Yad memberitahu jika dirinya juga pernah melihat sosok serupa di bawah pohon besar. Namun di tengah pembicaraan, pintu tiba-tiba terbuka sangat keras membuat Yak segera menyuruh semua adiknya agar beristirahat. Sementara dirinya sendiri akan berjaga sampai esok pagi. ไม่มีอะไรนะไม่ต้องกลัวไปนอนไป Keesokan harinya, Yak menyimpulkan jika masalah yang dialami oleh Yam sama seperti Nat sebelum meninggal. Ya, rupanya mengetahui hal itu, namun untuk saat ini tidak ingin memberitahukan masalah ini kepada kedua orang tuanya karena mereka belum tentu akan percaya dengan perkataannya. ถ้าเราไม่บอกพ่อกับแม่มันจะดีเหรอ บอกไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกญาติ
Sepulangnya ke rumah, Yad menghampiri Yam yang kini terlihat seperti biasa. Ia berencana akan membelikan sesuatu untuk menghibur adiknya itu. Namun karena ia merasa bosan berada di dalam rumah, ia pun ingin ikut pergi sehingga Yad harus meminta izin terlebih dahulu kepada ibunya. ไปด้วยได้ไหม เจ๊ขอแม่ให้ Sambil menunggu kakaknya, ia mencari pakaian terlebih dahulu untuk digunakan. Ia sama sekali tidak menyadari jika saat ini seorang wanita misterius masuk ke dalam kamar melalui jendela dan... Setelah nenek yang diketahui bernama Cuai mengambil gigi geraham milik Yam, kehadirannya disadari oleh si ibu yang spontan langsung mengusirnya dari rumah. Entah apa tujuan Cuai melakukan semua ini, ia merasa senang karena sudah berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Sementara itu, Yak menjemput seorang sersan untuk mengecek kondisi Yam saat ini, membawanya ke rumah untuk melihatnya secara langsung. Mendengar jika Cuai baru saja datang ke tempat ini, sersan pun bisa menyimpulkan bahwa Yam saat ini sedang kerasukan. มึงไปให้ผลเอปพันธ์สารแหน่นักดูกูแดกหาซะให้หมด อีช่วยจันไร Untuk itu, sersan kemudian mengajak Yak pergi menuju suatu tempat. Ia bercerita jika Cuai merupakan orang pindahan yang sering melakukan ritual pemanggilan roh jahat hingga menjadi gila sampai saat ini. Alasan warga desa tidak ada yang berani mendekatinya karena disebabkan mereka takut akan terkena kutukan. Bersamaan dengan itu, Cuai saat ini sedang melakukan ritual untuk memindahkan roh jahat dalam tubuhnya dengan bermodalkan gigi geraham milik Yam. Ia pun berhasil menyelesaikan ritual itu. Hingga tak lama, Yak bersama sersan juga sampai ke sana sehingga ia pun memutuskan bundir saat itu juga. Menyadari jika mereka sudah terlambat, sersan memperingatkan Yak agar menjaga adiknya saat malam hari karena saat ini Cuai sudah mendapatkan tubuh baru yang tiada lain adalah Yam, sementara dirinya akan pergi mencari bantuan orang pintar demi mengatasi masalah ini. คืนนี้เองกลับไปเฝ้าน้องของเองแล้วคอยระวังให้ดีข้าจะหาวิธีช่วยเองอีกแรง Malam harinya, Yak meminta Yad dan Yi agar tidur di dalam kamar miliknya. Ia bersama kedua adik laki-lakinya akan berjaga seperti biasa. Tepat pada jam 2 dini hari, suara menyeramkan kembali terdengar, membuat Yos dan Yod akhirnya tertidur, kecuali Yad dan Yak yang sudah mengetahui cara untuk mengatasinya. Setelah ia menghampiri ruangan itu, Yak juga ikut tertidur akibat api yang ada di hadapannya padam, kecuali Yad yang saat ini masih bertahan dengan cara menggigit tangannya. Ia segera menghampiri ketiga kakaknya itu dan membangunkan mereka dengan cara seperti ini. Di sana, Yak meminta Yad agar mengurung diri ke dalam kamar demi menjaga Yi. Ia bersama kedua adik laki-lakinya akan melakukan pencarian, yang mana di situ ayah dan si ibu yang mendengar suara keributan lantas menghampiri mereka, sehingga Yak akhirnya jujur terkait kondisi yang dialami Yam saat ini. มึงเลิกบ้าผีไม่เหี้ยกันวะพ่อแม่งไม่เคยรู้อะไรบ้างเลยอะวันพ่อก็บ้าแต่งาน Di tengah perdebatan akibat si ayah tidak mempercayai hantu, barang-barang yang ada di dalam rumah sebagian hancur akibat ulah roh jahat, Yak segera membagi tugas kepada kedua adiknya untuk mencari keberadaan Yam saat ini, sementara dirinya akan menyusuri ladang demi menghabisi sosok itu. Sesampainya di ladang jagung, Yak mendengar suara Yam ada di sana. Ia bersiap dengan senjata yang dibawa olehnya hingga tak sengaja menembak si ibu, yang mana di situ dirinya yang merasa telah melakukan kesalahan lantas meminta maaf sampai akhirnya
Sementara itu, Yadiang kini mengunci diri dalam kamar didatangi oleh Yam yang memintanya agar dibiarkan masuk. Ya, yang melihat jika Yam asli baru saja ditemukan oleh semua kakaknya itu pun menyadari jika sosok yang sedang ingin mengelabuinya saat ini adalah hantu. พี่หยาดเปิดหน่อย ไม่เปิดใช่ไหมยินแย้มเปิดเอง หยาดเป็นอะไรลูก เปิดประตูลูกหยาด Keesokan harinya, Yap membawa Sersan sekaligus seorang dukun ke rumahnya. Ia berharap kali ini dapat mengatasi masalah yang menimpa keluarganya. Alih-alih segera masuk untuk memeriksa kondisi Yam, si dukun justru ingin melihat area sekitar pohon bambu yang paling dekat dari rumah, membuat Yak emosi karena menganggap jika beliau menyepelekan masalah ini. เข้าบ้านเลยดีกว่าไหมน้องฉันมันนอนโซมอยู่นะอาการมันสู้แต่เมื่อเช้าแล้วอ่ะ ได้เวลาแล้วนำไปเลย Sebelum memasuki rumah, si dukun membuat simbol khusus pada lawang panto. Ia segera menghampiri Yam yang kini kerasukan. Di sana, si ibu yang melihat putrinya kesakitan malah tertipu oleh muslihat dari roh jahat itu, sehingga si ibu berusaha sebisa mungkin melindunginya. แม่จ๋า พ่อจับแม่ไว้พ่อจับแม่ไว้พ่อจับแม่ไว้ แย้มลูก แย้มไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรนะแม่อยู่นี่นะลูก Karena cara seperti ini tidak akan berhasil, si dukun lantas mengajak Yak dan yang lainnya untuk menebang pohon bambu tadi. Ia merasa yakin jika di dalamnya ada sesuatu yang mempengaruhi Yam saat ini, sehingga tanpa membuang waktu, Yak bersama kedua adiknya mulai menebang pohon itu satu persatu. พวกมึงตัดไผ่กูทำไม Si ayah yang melihat pohon bambu miliknya ditebang tanpa izin langsung protes kepada si dukun karena tidak mempercayai hal yang berbau mistis. Namun setelah diingatkan kembali dengan kondisi Yam yang berperilaku tidak seperti biasanya, ia pun mulai mengerti dan meredupkan sifat keegoisannya itu. ไปลุยเว้ย Setelah sebagian bambu ditebang, bau hanyir menyengat langsung tercium oleh mereka, yang mana di situ terdapat kadut manusia yang menurut si dukun adalah penghubung jiwa antara hantu dengan korbannya, di mana Yam tiba-tiba datang ke sana membuat si ayah dan yang lain segera berusaha menghadangnya agar Yak dapat membakar semua kadut itu. Selesai dengan itu, si dukun meminta mereka agar segera mengantar Yam ke rumah sakit. Ia menganggap jika saat ini cairan infus akan lebih berguna. Namun karena jalan yang dilalui akan ada halang rintang, ia pun mengutus Yak mengendarai mobil karena memiliki tekad paling kuat sekaligus amat menyayangi adik-adiknya. พี่แย้มรีบกลับมานะ Dalam perjalanan menuju rumah sakit itulah, si dukun menceritakan jika roh yang saat ini merasuki tubuh Yam merupakan roh jahat. Hantu itu menganggap Yam sangat istimewa karena pernah mengalami kematian akibat malaria saat berusia beberapa bulan. Namun ajaibnya, Yam kembali hidup, bahkan sembuh total dari penyakit yang dideritanya itu. นั่นแหละคนเหนือคนหาไม่ใช่ง่าย Untuk menghadapi halang rintang yang akan dilalui, Yak sudah memegang sebuah pistol keramat dari si dukun. Ia tiba-tiba kehilangan semua orang yang sebelumnya ikut dengannya. Menyadari jika itu adalah ilusi dari roh jahat, Yak terus memacu mobilnya tanpa memperdulikan dedemit yang ada di depannya saat ini. Bersamaan dengan itu, hantu Nat juga muncul di hadapan Yad, termasuk orang yang ada di sampingnya. Ya, diminta agar segera menutup mata oleh Sersan karena sejatinya hantu tidak dapat melihat sekaligus melukai manusia apabila melakukan hal itu. Setelah keadaan sudah seperti semula, muncul masalah lain tatkala suara menyeramkan kembali terdengar. Hal itu membuat semua orang tertidur, bahkan Yak yang berusaha tetap waras akhirnya tidak sanggup lagi menahan rasa kantuk dan...
Beberapa saat kemudian, ia kembali sadar dan menemukan si dukun sudah maut akibat menabrak tumpukan kayu. Ia segera keluar demi memastikan kondisi keluarganya. Di sana, Yam sudah mengambil alih pistol keramat pemberian dari si dukun dan mengancam akan menghabisi tubuh barunya dengan menggunakan pistol tersebut. Tidak ingin keluarganya celaka, Yak mengajukan diri untuk menggantikan nyawa semuanya. Ia diam-diam menyusun sebuah rencana dengan Yad untuk melabui roh itu dan... Setelah Yam pingsan, roh jahat itu pun akhirnya menampakkan diri. Yak segera mengambil pistol keramat dengan 2 peluru yang tersisa di dalamnya. Ia berhasil melukai hantu tersebut hingga tersungkur, bahkan menembak bagian babangusnya hingga lenyap saat itu juga. Sesampainya di rumah sakit, Yam akhirnya terbangun dalam kondisi sudah lebih baik. Ia merasa penasaran dengan luka pada bagian tangan karena tidak mengingat apa-apa. Namun untuk saat ini, Yad tidak bisa memberitahukan apapun dan akan menceritakan semuanya apabila mereka sudah kembali ke rumah. Sementara itu, Yak memberitahu Yod bahwa kepulangan nyari dari kota tidaklah tanpa alasan. Ya, rupanya diminta agar pulang oleh si ibu karena akhir-akhir ini selalu mendengar kabar aneh yang karena dirinya sayang, mencintai keluarga terutama adik-adiknya. Ia pun memutuskan pulang demi menjaga mereka semua. Tepat di tengah malam, Yad yang saat ini masih di ruang perawatan mendapat permintaan dari Yam untuk mengerjakan semua tugas yang dibebankan dari orang tuanya untuk selamanya. Hal itu membuatnya langsung ketakutan karena menyadari jika roh jahat masih bersama Yam dalam tubuh adiknya. Yam,กูไปแล้วนะ Keesokan harinya, Yad sekeluarga harus menerima kenyataan pahit karena Yam sudah tidak akan berada di samping mereka lagi. Hal itu membuat Yak sebagai kakak merasa tidak terima akan apa yang sudah menimpa adik kesayangannya. Ia langsung pergi menghampiri pohon besar yang menjadi awal kemunculan sosok itu untuk menghancurkan tempat pemujaan, sekaligus berjanji akan menghabisinya apabila bertemu lagi. Tamat, ending yang sangat membagongkan.